Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita membasahi lisan kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan, yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah darinya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah ta'ala min ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, di mana kita masih membahas tentang bab nikah, bab tentang nikah serta permasalahannya. Pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang kendala-kendala yang terjadi di dalam pernikahan. Sekarang kita akan masuk dan juga sudah menjelaskan menjatuhkan pilihan yang paling tepat. Ya, di mana intinya ketika memilih pasangan adalah yang menjadi prioritas utama adalah agama. Ya, agama. Itu yang paling intinya. Ya, kalau untuk perempuan agama, kalau untuk laki-laki memilih wanita, pilih agama. Bagi wanita ketika memilih laki-laki, maka prioritaskan akhlak dan agamanya. Jadi dua ya, akhlak dan agama. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang harus diperhatikan suami istri dalam kaitannya dengan pernikahan. Ya, apa yang harus diperhatikan oleh suami dan istri ya dalam kaitan tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yang artinya dalam urusannya dengan pernikahan, suami harus memperhatikan 12 perkara berikut ini. Yang pertama, walimah. Ya, walimatul urus. Walimatul urus tujuannya adalah untuk mengiklankan atau mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya kita menikah. Kenapa? Karena supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya, tiba-tiba ya kita nikah, besok udah bawa bonceng perempuan saja kita. Ini kan kalau masyarakat nggak tahu, nggak diumumkan, maka akan menimbulkan fitnah. Dan walimah di sini hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan melaksanakan walimah yang terbaik adalah sederhana, tidak mubadzir, tidak boros, tidak membuang-buang harta. Yang mana apabila harta itu, ya, alangkah baiknya jika digunakan untuk modal atau bekal sesudah menikah ya. Nah, makanya hal-hal yang bisa menyia-nyiakan harta yang tidak membawa manfaat ya, karena walimah itu kan sekedar mengumumkan ya, menyatakan bahwasanya kami telah menikah ya, kita mengundang orang, tetangga, kiri kanan ya, dan yang paling bagus diantaranya adalah biar walimahnya berkah, mengundang fakir miskin ya, karena kata Nabi syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada pada acara walimah, walimatul urus, pesta pernikahan.
Kenapa 10 makanan? Jika yang diundang yang kaya, yang miskin tidak diundang, maka makanan itu makanan yang buruk. Ya. Nah, jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus perhatikan juga tetangga yang susah, ya, atau mungkin yang lain kita undang untuk menghadiri makanan, untuk menghadiri makan kita. Dan ini bagian daripada bentuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ingin berkah, ya, doa yang tulus dari orang yang kita undang, ya. Jadi jangan sampai kita mengadakan walimah yang kita harapkan hanya sekedar amplop, ya. Kenapa yang tak mengundang si bulan? Sedikit nanti nak amplopnya 2.000-nya paling itu katanya, ya kan, makannya banyak, ada bulannya kan. Ya. Akhirnya diundang yang kaya-kaya, tetangganya yang miskin gak diundang, maka makanan pestanya makanan yang terburuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla, hukumnya sunnah. Yang kedua, memperlakukan istri dengan baik. Hendaklah seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik dan bersabar menghadapi kekurangannya. Kenapa? Karena keterbatasan akalnya. Ya, keterbatasan akalnya. Karena wanita, ya, singkat saja pemikiran. Ya, kalau laki-laki agak panjang sedikit, ya kan, pemikirannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wastausu bin nisa khairan." Berwasiatlah yang baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhal'i ma fid dhil'i a'la. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, a'la, yang paling atasnya. Fa in zahabat tuqimu, jika engkau hendak meluruskannya, maka dia akan patah. Jadi kalau mau dipaksa lurus, meluruskannya, yang namanya tulangnya patah. Ya, namanya tulang, mau dipaksa lurus ya patah. Tapi kalau dibiarkan makin bengkok. Ini ya. Maka fastausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menunjukkan fitrah wanita, ya, fitrah wanita. Jadi tidak bisa dikerasi, tidak bisa dilembuti, tidak bisa dienggekkan, gitu ya, tapi harus yang sedang saja. Ya, seperti layangan ada tarik ulur. Ya, ada tarik ulur. Kenapa? Karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa memperlakukan istri dengan baik itu bukan bagaimana engkau tidak menyakitinya, tetapi bagaimana engkau sabar menghadapi lakunya yang menyakiti atau mengusikmu. Tetap bersikap lemah lembut sekalipun dia sedang kasar dan marah. Ya, sekalipun dia sedang kasar dan marah, hendaklah engkau berlemah lembut seperti sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis As-Sahihain muttafaqun alaih, bahwa dari hadis Umar bin Khattab bahwa para istri beliau pernah membantah beliau, dan salah seorang di antara mereka ada yang menghindari beliau selama sehari semalam. Hadis ini sudah masyhur, tapi Rasulullah SAW tetap berlemah lembut, dan banyak kisah-kisah rumah tangga Rasulullah SAW ketika menghadapi istri-istri Nabi. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla, jadi contoh terbaik adalah baginda Rasulullah SAW. Makanya banyak istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kalau istri memuji akhlak suaminya, itu insya Allah itulah yang baik. Ya, makanya khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada
istrinya. Kalau kata istrinya, wah suamiku itu baik, itu udah pasti baik. Kenapa? Karena yang tahu seluk-beluk seorang suami itu siapa? Istri. Walaupun kita pandai berretorika, mengucapkan kata-kata, merangkai kata-kata di depan orang ramai, yang nonton, yang tahu siapa? Istri kita. Begini bapak ibu, apa kata istri kita bilang? Nyambang banget. Ya, banyak lagi lah cerita mama kita kata istri kita ya kan. Ya, begini istri yang tahu. Ya, tapi kalau kata istri, wah suamiku baik, maka insya Allah baik. Ya, dia mengatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi berlemah lembutlah dengan istri kita. Yang ketiga, bergurau, ya, dan bercanda dengan istri, ya, jangan kaku, ya. Awalnya aku ini pemimpin ya, aku ini pemimpin, harus patuh. Wah, jadi rumah tangganya menegangkan, ya kan? Ya. Anaknya takut, istrinya takut, perasaannya udah orang itu takut, dah hebat ya enggak, ya. Jadi mengatakan Allah Azza wa Jalla. Bergurau dan bercanda dengan istri. Rasulullah SAW pernah berlomba lari dengan ibunda Aisyah. Beliau juga bercanda dengan istri-istri yang lain. Beliau pernah bertanya kepada Jabir, mengapa engkau tidak menikah dengan gadis sehingga engkau bisa mencandainya dan dia pun mencandaimu. Kalau bahasa apa itu? Satu kali apa? Mencagil lah, ya kan? Bisa saling mencandai, ya. Jadi andai ini kita pahami, insya Allah ketidakhadiran seorang suami di rumah sang istri merasa kehilangan, itu berarti berhasil itu suami, ya. Tapi kalau suaminya nggak pulang-pulang makin senang istrinya, itu makin gawat, ya. Abang pulang deh, kamu coba pada abang pulang, aku tak lama lagi abang pulang katanya kan. Lebih senang dia kalau kita nggak pulang. Ya, karena kalau kita pulang dia di rumah itu, ya, menegangkan rasanya. Ya, mencekam suasananya kan, mencekam, kaku. Ya. Maka seorang suami itu harus pandai bercanda. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla, yang pastinya bercanda yang baik, ya, yang benar. Yang keempat, sikap dan tindak tanduknya harus menurut ukuran yang wajar dan tidak boleh kelewatan agar tidak menurunkan kepribadiannya di mata wanita. Semuanya harus dilakukan dalam ukuran yang sedang-sedang saja. Jadi jangan sampai menjatuhkan wibawa, ya, jangan sampai menjatuhkan wibawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memarahi seorang pejabatnya. Lalu tiba-tiba muncul istrinya yang ikut bicara dengan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ada apa engkau memarahinya?" Umar pun menjawab dengan berat, "Wahai musuh Allah, ada apa kamu itu?" Jadi ketika itu Umar bin Khattab ingin mendidik, ya, menegur salah seorang pejabat, ya, di dalam pemerintahannya. Lalu nimbrung istrinya, ya. Maka dilawan sama Umar bin Khattab. Maksudnya ini bukan urusanmu, jangan kau urus, ya. Ini sebagai kode kepada pejabat tadi, ya, jangan sampai menjatuhkan wibawa dia, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, cemburu secara sewajarnya, ya, cemburu secara wajar. Artinya tidak boleh melalaikan hal-hal prinsip yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam berburuk sangka. Jadi, ya, seorang suami yang cinta dia kepada istrinya, yang takut akan istri dan keluarganya masuk ke dalam api neraka, maka dia harus memiliki sifat cemburu. Cemburu bukan cemburu buta, dalam artian ketika istrinya buat maksiat cemburu dia, marah dia, ya. Tapi kalau dia tidak ada rasa cemburu, inilah yang disebut dengan dayus, ya. Jadi kalau sudah dayus itu udah nggak ada rasa cemburu, mau istrinya mau melentang, terangkum, terbalik, jungkir balik, melanggar larangan Allah, dia nggak peduli, maka dia tidak ada rasa cemburu terhadap agama Allah, ya. Wah, istri bapak keluar rumah nggak pakai jilbab, terserah dia.
udah besar dia. Ya. Pak, istri bapak gosip, bantainya situ. Ya, gak urus aku. Ini namanya dayus, gak ada lagi rasa cemburu. Ya, gak ada rasa cemburu. Kalau dia ada rasa cemburu, dia akan ingatkan, dek, ya, jangan kau jerumuskan abang ke neraka. Kalau kau melanggar larangan Allah, abang biarkan, abang juga dapat dosa. Bukan kau saja yang berdosa, aku juga berdosa. Tapi kalau aku suamiku melakukan dosa, kau tidak berdosa, maka bantulah aku, jangan sampai bertumpuk dosaku. Ya, inilah punya rasa cemburu terhadap istri. Ya, bagaimana melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang tak boleh itu apa? Cemburu buta, yang tak tentu arah. Ya, tak tentu arahnya tidak boleh. Bagaimana melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, memberi nafkah. Memberi nafkah harus diperhatikan secara wajar, ya, secara huruf wajar kebiasaannya. Ya, artinya tidak terlalu kikir dan juga tidak boleh terlalu boros. Ya, jangan kikir kali, pelit kali. Ya, yang penting deh abang asal pulang kau harus cantik-cantik. Gak dikasih, gimana mau cantik? Dikasih uang belanja saja, ada uang belanja 50.000 sehari. Ya, awak suruh dia cantik, nggak awak kasih duit untuk dia beli make up di rumah, nggak awak belikan minyak wangi untuk di rumah. Ya, dibeli deh murah-murah, Apixol, minyak angin. Ini tiap malam itu ya pakai itu minyak angin, Apixol. Belikanlah minyak wangi yang apa itu, ya, sehingga pulang pun kita cium aroma wangi, ya. Kita tuntut kepadanya, tapi nggak kita berikan anggaran yang sama saja, ya kan. Jadi kasihlah anggarannya, tapi tidak juga harus terlalu boros. Artinya harus bisa kita pertimbangkan, ya, mana yang prioritas, ya, mana yang tidak prioritas. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi sakit tiba-tiba mendadak dan lain sebagainya, sehingga ada bekal untuk biaya. Mungkin anak mau sekolah, ya, dan lain-lainnya. Waktu kiram azan Allah ya. Yang ketujuh, suami harus mempelajari masalah haid dan hukum-hukumnya, ya, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara memperlakukan istri yang sedang haid. Ya, jadi harus dia belajar fikih haid karena dia mungkin punya anak gadis, sehingga dia bisa mengajarkan anak gadisnya, ya, ngajarin istrinya gimana cara mandi besarnya, gimana cara mandi ininya. Ya, kalau haid apa-apa saja yang nggak boleh dilakukannya harus kita pelajari. Ya, karena ini penting, karena haid wanita itu beda-beda, ya, paling tidak 1 hari 24 jam, ya, dikatakan haid, paling lama 15 hari, selebih itu udah istihadah, air darah kotor. Nah, ketika haid ada hukum-hukum haid. Ketika tidak dipelajari ilmu perkara haid, bayangkan kalau sempat istri haid 15 hari. Ada orang yang ketika istrinya haid, dia nggak mau dekati istrinya, ya, karena dia baca Al-Quran, jangan dekati istri yang sedang haid sampai dia suci. Padahal yang dimaksud jangan dekati itu jangan jimai, ya, jangan berjima di tempat haid, ya. Dia pahami apa? Jangan dekati karena istri kotor, akhirnya istrinya tidur di kamar, dia di dapur atau di ruang tamu, ya. Ketika dia masuk kamar mau tidur di kamar, bang awak haid, bang haid, bang keluar, bang awak haid, ya. Padahal Rasulullah dan Ibunda Aisyah, apa kata Ibunda Aisyah, aku satu selimut dengan Rasul, padahal aku sedang haid. Ya, bukan berarti nggak boleh tidur bareng ketika haid, boleh, tapi jangan sampai melakukan hubungan di tempat haid dan di tempat keluarnya kotoran. Ya, di tempat selain itu ya silahkan saja. Jika pada saat itu memang dia membutuhkan, ya. Makanya melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, akhirnya apa yang terjadi ketika istrinya haid, dia pun pergi berjajan di luar, ya kan, mencari
tempat pelampiasan. Akhirnya apa? Terjerumus dalam dosa besar. Istri pun begitu, bukan berarti ketika istri haid nggak bisa mandi, nggak bisa cantik-cantik, nggak bisa bersolek. Akhirnya karena haid adalah bau-bau aja. Ya, akhirnya pun suami, ini yang harus diperhatikan dalam rumah tangga, jangan sampai terjerumus dalam perzinahan, perselingkuhan, ya, dan lain-lainnya. Jemaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Jadi harus dipelajari ya. Sebagai contoh, jika darah haidnya berhenti beberapa saat sebelum masuk waktu maghrib, hanya cukup untuk sholat 1 rakaat saja umpamanya, maka istri terkena kewajiban untuk mendirikan sholat zuhur dan asar dengan cara mengqadhanya. Jika darah haidnya berhenti beberapa saat sebelum masuk sholat subuh, maka dia terkena kewajiban mendirikan sholat maghrib dan isya dengan cara mengqadhanya. Masalah ini justru jarang diketahui oleh para wanita. Maka seorang suami harus mengajarkan kepada istrinya. Misal istri haid jam 1 siang, berarti sholat apa itu? Zuhur. Ya, zuhur jam berapa? Setengah 1. Berarti udah masuk nggak sholat ini? Udah masuk, tapi karena wanita tadi mungkin sibuk main HP, mungkin sibuk yang lain, kerja lain, ya. Akhirnya jam 1 mau sholat ke kamar mandi haid. Maka apa yang harus dia lakukan ketika nanti dia suci? Dia harus mengqadha apa? Sholat zuhurnya. Bisa pahami ya? Ya, karena ya dia haidnya ketika memang sudah masuk waktu sholat. Beda halnya kalau dia haidnya jam 12 siang misalkan, belum masuk zuhur, maka nggak perlu dia qadha. Ya, nggak perlu dia qadha. Bagaimana melakukan Allah Azza wa Jalla ini ya. Nah kemudian dia sucinya waktu asar. Ya, sucinya waktu asar. Jam 5 lah bilang dia suci, maka dia harus mandi besar. Karena waktu asar dan waktu zuhur itu dihitung satu waktu yang bisa dijamak, maka zuhurnya pun harus dikerjakan, diqadha sholat zuhurnya. Sholat asarnya ditunaikan adaan, kalau zuhurnya qadhaan. Ya, nah, jadi karena satu waktu ya, dihitung satu waktu. Begitu juga kalau sucinya isya jam 10 malam dia suci, maka dia harus maghribnya pun dia sholatkan karena satu waktu. Yang apabila kalau dia musafir, maka zuhur dan asar bisa dijamak, ya, bisa dikumpulkan, ya. Nah, tapi kalau sucinya waktu maghrib, ya udah dia sholat maghrib, masuk waktu isya sholat isya. Asarnya dia sholatin nggak itu? Tidak, karena asar dan maghrib sudah beda waktu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan kita sebagai seorang suami untuk ngajarin anak dan istri. Jangan sampai seorang istri nanti dicatat sengaja meninggalkan sholat, ya, karena ketidaktahuan terhadap ilmu perkara haid. Maka jangan oleh Allah, ini yang dimaksud oleh Syekh tadi, yang banyak tidak diketahui oleh para wanita. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Yang kedelapan, jika seorang laki-laki mempunyai beberapa istri, kalau sudah beberapa istri berarti berapa itu? Di atas satu beberapa istri, maka dia harus berbuat adil di antara mereka. Keadilan itu tidak keadilan ini dalam kaitannya dengan apa saja? Tempat tinggal, ya, nafkah yang diberikan, ya, bukan dalam masalah kasih sayang dan cinta. Karena cinta dan kasih sayang, perasaan itu tidak bisa adil. Jadi adil yang dimaksud itu adalah dari sisi materi. Sama kalau kita punya anak kita 10, apakah sama perasaan cinta kita dengan 10 anak tadi atau beda-beda? Beda-beda.
Tapi tidak boleh ditunjukkan kepada satu menjatuhkan yang lain di depan yang lain, nggak boleh. Karena kita pula sayang sama anak yang paling kecil, karena dia rajin, ya kalau disuruh dia mau, ya sehingga kalau awak pulang awak beli jus jeruk awak kasih yang kecil tadi, yang lain nggak kita kasih, kira-kira apa yang terjadi? Wah, timbullah dengki kan? Akhirnya bisa jadi adiknya pun dibunuhnya, ya. Jadi harus adil dari sisi materi. Kita pulang ke rumah tiba-tiba anak kita ngejar, ma, awak peluk anak yang satu bikin rohani. Ini yang nggak boleh, harus awak peluk juga, walaupun yang satunya peluk sebelah gini kan, yang ini awak ini kan, karena geraknya sama yang ini ya kan, atau disuruh bikin cabai, wanita Roma. Tapi tetap harus ditunjukkan di depan ya. Nah cuma hati tadi ya kita nggak bisa 100% semuanya sama cintanya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang dimaksud adil di situ adalah dari sisi materi. Kalau yang satu kasih rumah, yang dua pun kasih rumah, ya. Yang satu kita kasih nafkah, yang satu pun kita kasih nafkah, ya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak adil dibangkitkan di akhirat pincang sebelah, merek sebelah. Ya, nanti di akhirat dibangkitkan dia jalan merek sebelah, hanya istrinya dua tapi tidak adil itu. Ya. Dimulakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini harus diperhatikan ya. Sebab ya keadilan ya, sebab dia tidak bisa mengatur masalah kasih sayang. Jika dia ingin bepergian dan mengajak salah seorang di antara para istrinya, maka dia bisa dengan cara mengundinya. Siapa yang mendapatkan undian, maka dialah yang berhak mendampingi suaminya. Jadi bisa diurut, ya, bisa juga diundi, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9 nusus ini terjadi pertengkaran, percekcokan atau durhaka, ya, dari pihak istri, maka suami harus membimbingnya, mendorongnya untuk taat. Ya, bisa dengan cara paksa, tetapi harus melalui beberapa tahapan secara berjenjang saat membimbingnya. Pertama-tama melalui peringatan, ya, diingatkan, ya, abang tak suka kalau adik keluar, ya, pergi pagi pulang sore, ya, abang tak suka. Besok dibuat lagi. Misal ya, akan yang pertama diberi peringatan, ya, atau bisa juga ancaman. Jika cara ini tidak bermanfaat, maka pisahkan tempat tidur. Tapi bapak pula sabar pula, nggak bisa tempat tidur, bapaknya pula nggak sabar, ya. Kemudian termasuk pula tidak mengajaknya berbicara selama 3 hari. Jika cara ini tidak bermanfaat, ya, dalam hal ini sebutkan dalam surah An-Nisa, boleh memukulnya tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan badan dan tidak boleh memukul wajah. Ya, tidak memukul wajah itu tidak boleh. Wala tadribul wajh, kata Nabi, jangan engkau pukul wajah istrimu. Wala tuqabbih, jangan kau jelek-jelekkan keturunannya. Betullah kau anak begini, betullah kau begini, itu nggak boleh, ya. Jadi pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka, tertahan, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ketika memang posisi istri dalam keadaan khusus membangkang, ya, disuruh sholat nggak mau, misalkan disuruh pakai jilbab tidak mau, pergi dari rumah nggak izin misalkan, ya, pulang 2 hari baru pulang dari mana. Ini kan, ya, sesuatu yang sudah di luar fitrahnya wanita kan, sudah melanggar kewajiban, ya. Tapi karena kalau hanya perkara-perkara kecil, ini nggak boleh kita sampai, ya, tidak
tidak boleh kita melakukan hal ini ya. Misal dia buat teh manis kurang manis, apa salahnya kita yang ambil gula, jangan mau berapa manisnya kita bisa aduk sendiri. Apa ini? Tahu-tahu teh manis enggak manis. Wah, ini ya ini nggak boleh ya. Jadi perkara-perkara kecil jangan sampai kita besarkan ya. Perkara yang besar kalau bisa dikecilkan ya. Rasulullah pernah makan apa itu, saya lupa ya, sop atau apa itu ya, kurang kemasinan, kalau saya tidak salah keasinan ya, dibuat Ibunda Aisyah pas dimakan. Itulah hebatnya Rasul ya. Ma'abad Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattun, sekalipun Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi mau Nabi makan, kalau Nabi nggak mau Nabi diam, nggak dimakan. Karena yang masak istri ya kemasinan, tapi Nabi masih deh enggak ya, maka dipanggillah istrinya, sini dulu deh, wahai Aisyah sini dulu ya. Ingat gak waktu kita makan yang kita suap-suapan, saling suapan, mau nggak aku suapkan? Wah, mau istri pula disuapkan suaminya, mau lah kan, akhirnya disuapin lah. Terasa masih tapi suami itu kemasinan. Aku enak kok. Begitulah kira-kira teknik pandai-pandai ya. Jangan langsung masak apa yang mau masak kemasinan ini begini ya. Bagus lagi si pulana masak ada juga. Ini kita tidak berbeda ya. Ya, karena perkara makanan akhirnya bertengkar. Ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi Allah Azza wa Jalla. Jadi nusus durhaka dalam perkara-perkara syariat ya, dalam perkara-perkara syariat yang melanggar batasan. Misal dia memasukkan laki-laki ke rumah, ini udah khusus. Yang laki-laki itu sampai itu deh ya, ini kan taman sekolahnya Bang, apa salahnya? Tapi memang apa dulu di sekolah Bang, gitu ya. Karena mungkin kebanyakan dia nonton film Korea atau apa mungkin ya kan, akhirnya dia masukkan laki-laki ke rumah ya, atas nama kawan sekolah dulu atau kawan kerja di kantor. Ini nggak boleh ya, ini sudah namanya khusus ya. Jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10 dalam adab, maaf ya, jadi dibahas juga dalam adab jima ya. Dalam adab jima hendaknya dimulai dengan membaca bismillah ya, supaya apa? Supaya terdapat keberkahan di dalam hubungan. Lalu berdoa, kemudian tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan sampai berhubungan mengarah kiblat. Kalau pas mengarah kiblat suami lupa, istri ingat istri yang ingatkan, bang kiblat ya. Atau istri lupa, suami ingat, suami yang ingatkan ya. Jadi jangan sampai mengarah ke kiblat. Jadi kalau kiblat sana, arah sana boleh, kalau tak boleh ke arah sana ya. Nah ini. Kemudian menutupi dirinya dan istrinya paling tidak dengan selebar kain atau selimut ya. Jadi jangan bulat begitu saja macam anak bayi ya. Kemudian dimulai dengan cumbuan ya, dengan cumbuan, dan ini adalah sunnah ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Paling tidak dengan sentuhan dan lain sebagainya, pujian ya, dengan pujian ya. Sungguh engkaulah wanita yang tercantik, agak panjang sedikit matanya, tercantik ya, panjang matanya sedikit ya. Sehingga apa namanya, menimbulkan semangat ya, walaupun mungkin dia hati suaminya di rumah ini ya kan, nggak dilanjutkannya kalimat sesudahnya, jangan dilanjutkan kalimat sesudahnya ya. Yang penting ya diawali dengan cumbuan, kemudian pelukan dan seterusnya. Di antara ulama ada yang menganjurkan, ini di antara ulama ya, tapi jangan dikatakan sunnah Rasul ya. Di antara ulama ada yang menganjurkan berhubungan pada hari Jumat jika dia sudah mencapai ya keinginan dia, hendaklah dia menunggu hingga istrinya juga mencapainya, karena boleh jadi istri lambat untuk mencapai hal tersebut. Jadi jangan langsung dia tinggalkan istrinya, dia berpaling, dia tidur terus. Jadi ini sangat menyakitkan istri ya. Hal-hal seperti ini terkadang kita sepele dan kita malah itu dibahas-bahas. Ulama bahas
Kenapa? Karena dengan hubungan seperti itu akan menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai bab seperti itu dibahas oleh para ulama. Ya. Nah, jadi mengatakan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, man ata ahlahu, siapa yang mendatangi istrinya, maka dia membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah dari kami anak keturunan kami yang nanti engkau berikan kepada kami setan. Siapa yang membaca itu, andai malam itu Allah takdirkan ya pertemuan tadi membuahkan hasil, maka lam tadurruhu musibiyah, maka anak yang lahir tidak bisa diganggu oleh sibyan. Sibyan itu apa? Jin dari setan, dari golongan jin yang khusus mengganggu anak-anak ya, mengganggu anak-anak. Jadi kalau sudah ditakdirkan malam itu terjadi, tidak diganggu oleh sibyan. Inilah kelebihan daripada membaca doa. Tapi Ustaz nggak hafal, Ustaz bisa ditulis. Ya, seperti doa masuk masjid kan ada, tulis saja situ. Ya, dan ini harus saling mengingatkan. Kalau suami lupa, istri ingatkan. Kalau istri lupa, suami mengingatkan. Karena kalau tidak dibaca doa, yang berhubungan adalah setan. Setan pun ikut berhubungan. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Belum Ustaz. Belum kita lagi. Nada dering. Nada dering. Nah, sekarang kita ya hal tersebut jangan disepelekan ya, adat-adat tersebut jangan sampai kita sepelekan, dan tidak boleh berhubungan di tempat keluarnya kotoran, tidak boleh. Ya, adapun di selain itu, ya ini juga terkadang maka harus ada keridhaan dari pasangan masing-masing. Ya, nah, tidak boleh memaksakan. Kalau yang satu bisa jijik, tidak boleh dipaksakan. Ya. Kalau selain daripada itu pun dibahas oleh para ulama. Yang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-11 adab-adab persalinan. Ada 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, jangan berlebih-lebihan menunjukkan kegembiraan karena anaknya laki-laki, atau sebaliknya menunjukkan perasaan sedih karena anaknya wanita, karena dia tidak tahu mana yang lebih baik baginya di kemudian hari. Dia kepingin anak laki-laki biar ada penerus waris, penerus marga, penerus ini dan lain usaha, yang lahir perempuan. Akhirnya anak perempuan tadi yang tak diinginkan tadi dizolimi, mulai dari kecil dizolimi, ditelantarkan. Ini tidak boleh. Yang kedua, mendengungkan suara azan di telinga bayi. Ini sunnah. Ya, hadisnya derajatnya hasan. Ya, jadi kalau yang lahir bayi, anak bayi langsung azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Sunnah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga mengamalkannya, mengazankan bayi yang ketika lahir. Ada ulama yang tidak menyunnahkan karena menganggap hadisnya dhaif. Ya, silahkan. Ya, yang menganggap hadisnya dhaif silahkan. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan hadisnya hasan. Hasan di atas dhaif, di bawah sahih, masih bisa diamalkan. Jadi ada ikhtilaf masalah derajat hadis. Yang mau mengajarkan silahkan, yang enggak mau mengajarkan silahkan. Tapi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manfaat azan di telinga bayi di antaranya apa? Untuk menghindarkan dia dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu takut ketika mendengar azan. Ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut, ya, masuk ke dalam laut supaya enggak dengar suara azan. Dan kita takutnya mendengar suara azan. Yang enggak itu setan dari golongan jin. Kalau dari golongan manusia nggak takut dia, ya. Nah, setan dari golongan manusia kalau azan dia tetap juga dia, ya. Nah, ya kan, tetap juga, ya. Juga mau aja mau apa, jelas itu. Makanya manusia itu sebenarnya lebih kuat dari apa? Dari setan. Setan dengan takbir saja udah lari, ya. Nah, jadi mengatakan Allah
azza wa jalla. Karena setan itu minal jinnati wan nas, ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Ya, setan itu gelar bagi orang yang membangkang, ya, membangkang durhaka kepada Allah, maka disebut dengan syaitan, ya. Jadi ada dari golongan jin, golongan manusia. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla. Baik, kemudian memberinya nama yang baik. Memberi nama yang baik disebutkan dalam hadis, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Selain itu tetap dicintai oleh Allah, yang penting baik maknanya. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba yang pengasih. Ya, anak pertama Abdullah, anak kedua Abdurrahman, anak ketiga Abdurrahim, anak keempat Abdul Malik, anak kelima Abdul Qudus, sampai anak ke-99 Abdul Qasim. Ya, kan 99 hamba semua. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu pernah ada yang SMS saya, Ustaz, anak saya lahir laki-laki, tolong minta nama yang baik Ustaz. Kasih aja namanya Abdullah, saya bilang. Karena Allah suka nama anak Abdullah. Kata kawan saya tadi, nggak ada yang lain Ustaz. Kenapa? Macam nama orang lama. Ya kan? Kalau sekarang kan terhadap kan? Ya. Macam nama orang lama Ustaz. Nanti dipanggil orang pula dolah, ya kan? Atau bedul. Ya. Mau dipanggil macam mana pun, yang penting namanya Abdullah. Ya. Memang kalau di Indonesia ini kan panjang jadi sih. Nama saya Ismail, dipanggil oleh kampung Il. Ya, karena nama saya Ismail. Yang lengkap manggil nama itu orang Arab. Ya Ahmad, ya Ismail. Saya punya syekh guru ngaji dari Mesir. Ya Ismail, si Tungkus, sampai lengkap nama dipanggil. Tapi mereka yang panggil nama seperti itu. Tapi sampai ke Indonesia, ada berisik. Sulaiman Man, ya Ibrahim ya macam-macam kan. Jadi itu di Indonesia udah lah. Penting nama di awal lahir itu bagus. Ya. Nama yang lahir di awal itu bagus. Jika nama yang diberikan buruk, maka dia harus mengganti. Sebab Rasulullah pernah mengganti nama sahabatnya yang buruk. Ya, beliau juga kurang menyukai nama Aflah, yaitu paling beruntung, Nafi, bermanfaat, jasa, banyak memberi kemudahan, Robbah, banyak labanya, barokah dan lain-lain. Artinya Nabi pernah mendengar nama seorang wanita namanya Asiyah, bukan Asiyah ya, bukan Syed, tapi Ain Shad, Asiyah. Artinya wanita pemaksiat. Maka diganti sama Nabi, ganti nama Jamilah. Jadi langsung diganti Nabi Jamil. Mungkin ada yang bilang, tapi Ustaz di KTP sudah Asiyah, macam mana ya? Di KTP nggak bisa diganti lagi. Nanti cari bidan lagi, ganti apa lagi kan? Yang penting panggilan sehari-hari. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam nama yang baik itu akan mengandung harapan yang baik. Mungkin bagi orang di luar Islam mungkin apalah arti sebuah nama, tapi dalam Islam nama itu adalah doa. Kalau namanya baik, mudah-mudahan akhlaknya baik. Pun kalau akhlaknya nggak baik, masih ada harapan baik. Ya. Ternyata yang mencuri kereta di masjid apa yang semalam itu siapa? Abdullah. Abdullah yang nyuri kereta. Sayang ya, namanya baik, akhlaknya pula nggak baik. Masih ada nggak harapan? Masih. Ternyata yang nyuri kereta di masjid semalam siapa? Fir'aun. Atau siapa? Si Robert atau siapa lah namanya si Johnson atau siapa ya kan? Tak boleh bunuh dia kata orang pula ya kan? Namanya Fir'aun. Mau coba dimatikan kata orang pula. Nggak ada doa orang di sini. Ya, tapi kalau dengar Abdul, kasihan ya, namanya bagus, akhlaknya pula enggak, masih ada harapan enggak baik. Ya, itulah nama-nama yang baik. Jadi memuliakan Allah azza wa jalla ya. Kalau perempuan ya pilihlah nama-nama yang baik banyak ya.
yang mengandung makna. Sekarang sudah ada Google, tinggal tulis saja nama-nama Islami, keluar dari nama-nama yang baik mengandung makna. Baik ya, itu baru betul ya. Nah, demikianlah insya Allah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada beberapa poin lagi. Yang ke 12 ya. Ada. Iya, ya. Inilah jadi ya, insya Allah nanti di pertemuan akan datang kita selesaikan ya. Jadi intinya kalau hari ini ada yang kita beri nama anak kita yang nggak baik, ganti ya. Jadi kasih yang baik, yang bagus lah. Ya, mudah-mudahan itu mengandung makna dan mengandung doa, harapan, mudah-mudahan baik. Mungkin kalau di KTP nggak bisa kita ganti baik, ya, tapi tetap kita berikan nama yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.